Sebenarnya itu berita apa sih Mas? Kok dari tadi nggak dikasih tahu? Kayaknya yang nonton juga sudah tahu. Yang nonton lah. Ya, yang tahu, yang nggak tahu itu pasti bingung. Kita bahas apa sih gitu? Kan gitu. Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi pada sekitar hari Senin, ya, hari Senin sekitar bulan ini, Senin tanggal 20. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan juga Mas Samriyadi di sini. Kali ini kita akan membahas apa Mas? Membahas tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi ya. Baru-baru ini terjadi dan itu cukup heboh di sini dan juga viral lah. Masalahnya peristiwa itu kayak langka ya di sini ya. Mungkin kalau di luar sana mungkin baru pertama terjadi kan? Iya. Kalau di sana mungkin itu udah sering kayak gitu tuh. Cuma kalau di sini itu termasuk yang ya bisa dibilang ini baru pertama kali terjadi. Waktu peristiwa itu terjadi, sebenarnya saya di rumah. Cuma tak kira itu loh apa? Ya kan orang teriak-teriak itu biasa ya. Kalau di sini kita kirain itu cuma apaan sih? Paling apa gitu kan? Dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari rumah kita masing-masing ya? Iya makanya kan. Tadi kan saya bilang dengar teriak-teriak itu dan teriakan itu langsung kedengaran sebenarnya. Kalau teriak itu langsung kedengaran. Apalagi posisi tempatnya itu tepat sekali di depan rumah saya. Iya itu. Karena kan waktu itu sampai nggak di rumah. Nah iya waktu itu saya sedang tidak di rumah, tapi masih di daerah situ, masih dekat di situ. Saya pun dengar teriakan, tapi ya mungkin biasa orang kecelakaan motor, paling atau apa, tapi dia tidak terlalu saya hiraukan lah. Cuman akhirnya orang itu pada gerombolan semua di depan jalan itu. Akhirnya saya keluar dari tempat saya di situ, terus langsung ke TKP-nya. Ternyata telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat langka, yang bisa kita sebut langka. Kalau Mas Selamat Riyadi mungkin keluar dari rumah ya. Kalau saya itu tiduran sambil nonton TV, orang teriak kayak gitu kan. Kalau saya di sini man biasa lah. Malah justru Mas Romik ini saya kasih tahu langsung. Iya. Langsung saya kasih tahu. Saya juga nyari info juga dari ya teman-teman sekitar sini orang. Saya baca berita lah, kok ya kaget. Terus saya tanya Mas Slamet, dan ternyata Mas Slamet juga kebetulan sampai kesini nggak sih? Saya kesini tapi posisi sudah korban sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi di situ hanya tinggal ya gerombolan massa yang mengikuti TKP ini. Kan di TKP di situ kan banyak sekali berceceran darah ya. Jadi mereka mungkin penasaran ingin melihat. Waktu saya lihat ceceran darah itu saya gini loh. Kan tak posting ya di story. Banyak yang nanyain malah dikiranya udah korban duluan. Ya mirip sih. Ya mirip, emang mirip orang. Ya kita lihat kan darahnya itu nggak sedikit itu loh kalau di plastikin mungkin itu jadi berapa plastik. Ya sedikit lah, darahnya itu sampai kayak mengental gitu ya, mirip darah hewan kurban seperti itu. Mirip banget.
Sebenarnya itu berita apa sih Mas? Kok dari tadi nggak dikasih tahu? Kayaknya yang nonton juga sudah Iya, tahu. yang nonton pastilah. ya yang tahu, yang nggak tahu itu pasti bingung. Kita bahas apa sih gitu, kan gitu. Oke, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi pada sekitar hari Senin, ya, hari Senin sekitar bulan ini, Senin tanggal 20 Juli Sebentar, 2020. memang itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya. Cuma ya kita tahu, cuma kita mau mengungkap ataupun mau menceritakan itu kan beritanya masih simpang siur ya. Simpang Kan? siur. Berhubung berita yang sudah ya akurat mungkin ya Sudah terverifikasi. sudah terverifikasi gitu. Kapolsek juga Kapolsek sudah memverifikasi beritanya. Kapolsek atau Kapolres? Kapolsek, Polres juga sudah yang menurunkan beritanya di sini dari tribunnews.com. Beritanya diberitakan. Jadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 tepatnya di Desa Karangdulur di Yogyakarta, di tempat cucian motor dan mobil itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat langka, yaitu peristiwa Mas Taufik, saya agak susah nyebutin langka soalnya. Saya juga mau nyebutin ini kayak nggak tega ya, Tidak menyangka lah ya. nggak menyangka juga kok tega. ada kejadian kayak gitu di sini itu. Karena kita tahu kalau orang Jawa itu kan masyarakatnya terkenal dengan apa ya, ketika ada masalah itu selalu diselesaikan dengan musyawarah Iya. gitu. Sangat jauh sekali dari istilah kekerasan. Nah, kalau di adat kami orang Jawa seperti itu, khususnya di daerah Kampung Kebumen ini sangat sekali jauh dari yang namanya menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Ya mungkin sekeras-kerasnya di sini paling ya berantem lah. nggak sampai kayak gitu. Iya. Jadi peristiwanya kemarin adalah ya berantem, cuma dia pakai senjata tajam ya, Satunya enggak. yang satunya enggak. Jadi ya udah pasti tahu lah semuanya kayak apa. Tadi juga udah dibilangin darah berceceran ya. Jadi kalau dibilang ini ya termasuk berencana, orang katanya yang lihat di sana saksi matanya ya, itu tersangkanya ini udah mondar-mandir ya, berarti kan dia udah mengintai itu. Ini termasuk kalau menurut saya ini sudah direncanakan. Dan di Tribunnews juga dijelaskan bahwa penganiayaan ini telah direncanakan oleh tersangka. Jadi memang tersangka itu sudah merencanakan untuk melakukan, mungkin awalnya ingin melakukan pembunuhan gitu ya. Iya. Tapi mungkin hasilnya mungkin gagal. Jadi di sini dituliskan di Tribun itu penganiayaan karena si korban tidak sampai meninggal. Jadi pelaku itu pagi harinya itu membeli golok. Iya. Jadi emang goloknya itu katanya emang golok baru ya, Golok baru. jadi itu baru dibeli. Dan pengakuan pelaku juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ngeliat korbannya itu nggak tega ya. Ya, Soalnya- tidak manusiawi lah, sangat tidak manusiawi lah. Gimana sih? Itu udah nggak kayak orang waras gitu kalau saya bilang. Jadi itu udah kayak psikopat lah. Masalahnya apa? Jadi tebasannya itu udah kayak orang membabi buta lah kalau kata saya. Jadi yang ditebas itu di kepala, terus di bagian leher, di tangan, tapi enggak ya, Kaki sedikit di kaki ya dan sedikit. Ya, Dan yang paling parah itu di bagian leher, terutama itu karena vital sekali. dan di leher itu kan katanya ada 3 saluran
apa ya, itu saya juga kurang paham ya. Jadi itu tersisa tinggal satu, itu saluran apa gitu yang nggak kena sama sekali. Untungnya nggak kena sama sekali, yaitu mungkin yang berhasil menyelamatkan korban. Jadi untuk sementara korban juga sekarang tadinya sih di rumah sakit sini Gombong ya, Kurduani ya. Ini di Gombong. Cuma sekarang dirujuk ke Jogja karena mungkin di sana perlengkapannya lebih baik. Penanganannya juga lebih maksimal kalau di Jogja seperti itu. Mungkin kita doakan saja buat korbannya biar cepat sehat lah, cepat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi pasca kejadian ini bagi korban ya pasti ada kas yang mendalam ya Pak. Mungkin kalau untuk luka itu bisa disembuhkan. Ya betul. Tapi kalau traumanya mental itu yang paling parah itu di situ. Trauma mental itu yang paling susah untuk disembuhkan karena ya namanya apa ya, kita kepleset jatuh dan boleh lecet masih bisa sembuh ya. Tapi kalau kita sampai menderita trauma yang mendalam seperti itu, karena saya yakin pasti si korban ini akan sangat trauma sekali, itu susah sekali disembuhkan. Walaupun mungkin nantinya bisa sembuh, itu pasti akan tetap terngiang-ngiang. Pasti. Masalahnya itu ya luka yang ya selain ngelukain fisik juga ngelukain hati, itu udah pasti. Pikiran apa lagi? Pikiran mental lah, yang paling jelas itu mental. Tapi si pelaku ini melakukan tindakan ini juga tidak semerta-merta karena tanpa alasan. Ya betul. Jadi memang si pelaku ini melakukan tindakannya karena didasari alasan dia mengetahui dari, kalau di Tribun News ini dijelaskan, mengetahui dari orang lain terlebih dahulu bahwa istri dari pelaku ini melakukan perselingkuhan dengan si korban. Jadi akhirnya si pelaku ini emosinya memuncak sehingga terjadilah peristiwa itu. Gimana Mas Rofi? Ya kalau menurut saya sih kalau jelas ya tindakan itu salah lah ya. Ya salah, ya memang salah. Ya dilihat dari manapun tetap ya salah. Ya bukan cuma yang pelakunya yang salah. Jadi di balik itu ya yang ngompor-ngomporin, yang mungkin jadi kayak gini ceritanya itu ya juga termasuknya. Kalau saya juga ya nggak benar lah. Kurang tepat lah. Mungkin seharusnya kalau hal-hal yang seperti itu justru malah kita sebenarnya kan dianjurkan kalau ketika kita melihat sesuatu yang berbau perselingkuhan seperti itu, sebisa mungkin kita harus menutup-nutupi. Karena apa? Ketika kita melihat tanpa ada saksi mata, ya kalau di agama kita itu 4 saksi mata, tidak melihat kejadian itu secara langsung, maka hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Dan kalaupun itu benar, ya mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik lah, sehingga tidak menimbulkan emosi. Karena pelaku di sini sebenarnya terlihat sangat emosi karena berdasarkan kesaksian saksi yang ada di TKP, itu si pelaku begitu turun dari motor, dia langsung menghujani dengan sabetan-sabetan yang membabi buta seperti itu. Jadi itu sudah pasti si pelaku ini sudah dikuasai oleh hawa amarah yang sangat besar lah, yang mungkin hatinya peteng lah gitu lah kalau cara ya peteng, ya panas, ya, orang karuan sudah. Pokoknya kejadiannya ini benar-benar di luar dugaan kita ya Mas Taufik. Iya, ini sangat di luar dugaan dan juga ya
apa sih? Jadi apa sih kalau ngomong kita ya gimana ya? Kalau diungkapin juga bingung. Masalahnya hal kayak gini itu ya kayak baru dengar dan kayak baru kita ketahui sekarang ini ya. Memang baru kejadian betul-betul di sini. Mungkin kalau teman-teman yang ada di daerah yang lain mungkin sudah sering mendengar kita seperti ini. Tapi kalau kita ya khususnya kita warga yang ada di sini itu sangat-sangat apa ya, shock lah ya. Pertama kali mendengar itu shock sekali dan tidak disangka-sangka lah terjadi kejadian seperti itu. Beritanya itu gimana Mas? Di situ Jadi diturunkan dari Tribun News. Kejadian ini dilandasi atas dasar rasa cemburu ya. Jadi sebenarnya pada saat peristiwa membacokan itu ya, sejumlah warga itu berusaha untuk melerai dengan teriakan. Kemudian sebagian warga yang lain juga melaporkan ke Polsek Ayah. Jadi si pelaku ini katanya memang sempat apa ya, ditahan sebentar lah warga yang ada di situ. Hanya saja warga di situ itu masih bingung ini terjadi peristiwa apa, sehingga mereka seperti belum ada alasan untuk menatap orang tersebut gitu. Jadi masalahnya warga di situ juga belum sadar, belum lihat si korbannya secara langsung kan waktu itu juga kayak gitu. Jadi belum lihat itu loh korbannya itu seperti apa, itu dikiranya malah kalau yang mari nyuci ya katanya malah orang ya apa berantem biasa ya, berantem biasa hanya dipukul menggunakan senjata tumpul biasa. Orang bilangnya katanya itu malah dikiranya dipukul sama apa itu pegangannya, bukan sama yang tajam kan. Tapi setelah melihat si korban dan darah yang begitu banyak kemarin, itu barulah ya tahu dan akhirnya dilakukan pengejaran oleh beberapa warga yang ada di situ. Ya karena memang sempatnya tersangka ini itu kabur ini, dan itu ketemu di desa Banjaran bawah sana. Tak kira pas waktu Mas Slamet ini bilang di Banjaran, tak kira di Banjaran sini, ternyata di Banjaran di bawah sana. Dan itu udah masuk daerah Cilacap ya. Jadi di sana si pelaku ini langsung diajar massa sampai babak belur lah. Bonyok. Sampai ada foto-fotonya juga tersebar video foto ketika si pelaku ini diajar massa. Tapi mungkin sudah tidak ada yang punya lagi, sudah dihapus. Jadi ya itu beritanya ya, dari yang berita yang sempat viral kemarin. Jadi kita bisa mengerti hikmahnya dari kejadian ini. Mungkin yang pertama kesimpang siuran informasi yang itu kan selama ini banyak sekali, terutama orang-orang yang di luar desa ini itu bertanya-tanya itu sebenarnya kenapa sih? Banyak sekali itu yang banyak yang bertanya-tanya. Apalagi ke saya karena kejadian TKP-nya itu persis di depan rumah saya. Jadi dikiranya waktu itu saya di rumah, dikiranya saya melihat kejadiannya, tapi saya tidak tahu persis kejadiannya. Jadi malam setelah kejadian itu saya berbincang-bincang dengan saksi. Tepatnya si tukang cuci yang ada di situ. Jadi memang peristiwanya itu begitu cepat dan tidak disadari oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak disangka-sangka, disangka-nyana ya. Bakal terjadi seperti itu. Jadi buat kita ambil hikmahnya ya. Jadi kalau kita misal menerima informasi, kalau kita belum tahu kebenarannya, jadi lebih baik kita cari tahu lah. Paling tidak menahan diri. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mungkin malah justru bisa merugikan diri sendiri. Iya betul, itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga kalau dengar informasi harus benar-benar disaring sebelum kita sampaikan ke orang lain. Itu betul-betul harus kita cari tahu dulu kebenarannya. Apalagi kalau informasi itu menyangkut dengan privasi orang lain gitu ya Mas. Iya, itu termasuk kasus privasi orang lain sebenarnya. Makanya saya ditanya sama orang-orang yang menghubungi saya itu, saya juga mau jawabnya bingung kan. Karena apa? Itu masih praduga ya. Jadi kalau praduga kan itu belum real lah. Belum real ya. Berita yang terjadi.
saya mau menyampaikan juga takut salah dan takutnya nanti malah bukan itu penyebabnya kan, nanti malah saya juga ikut salah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, mungkin ada tambahan lagi ya gimana? Ya paling itu tadi hikmahnya kita bisa lebih untuk belajar lagi untuk bisa menahan emosi lah, karena setiap tindakan yang dilandasi dengan emosi, baik itu emosi bahagia ya, sedih ataupun bentuk-bentuk emosi yang lain, kalau tindakan kita didasari oleh emosi, maka hasilnya pasti mungkin akan merugikan diri kita sendiri, seperti kejadian yang sudah terjadi. Nah itu tersangka divonis 5 tahun, maksimal hukuman 5 tahun penjara. Dikatakan di sini dituliskan misalkan menjerat pasalnya saya kurang tadi bacanya tidak ingat, tapi yang jelas maksimal 5 tahun penjara. Itu enggak ada denda. Di sini hanya dijelaskan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi mungkin untuk si korban mungkin pasti ada, ya mungkin kan karena korban ini kan termasuk dirugikan ya, mungkin ya, untuk biaya perawatan dan sebagainya mungkin itu ditanggung oleh ya keluarga dari tersangka ini, mungkin seperti itu. Mungkin tapi yang jelas ya, mari kita ambil hikmahnya kejadian. Pertama, belajar menahan emosi. Yang kedua yaitu lebih selektif lagi untuk memilih informasi yang kita terima. Jadi informasi itu disaring baru kita sampaikan ke orang lain, sehingga tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Lebih bijak lah. Ya betul, lebih bijak dalam mengolah informasi. Jadi mungkin sudah cukup ya mas. Jadi mungkin itu berita yang sempat viral dan akhirnya terkonfirmasi. Jadi kita berani buat menyampaikannya. Jadi ya mungkin itu beritanya. Jadi peristiwa yang tidak pernah juga itu terjadi di sini ya. Itu mungkin bisa dibilang baru pertama kalinya terjadi. Dan semoga buat si korban cepat pulih ya, cepat diberi kesehatan. Buat tersangka juga. Ya, buat tersangka ya, semoga mendapat hukuman yang setimpal dan juga bisa mengambil hikmah dari ya, kejadian. Juga untuk keluarga korban maupun keluarga tersangka, semoga diberi ketabahan dan bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better now.